Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita dan menggeserkan hati kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, yang semoga dengan kita berusaha mendekatkan diri kepadanya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita dan mendudukkan kita di hari kemudian bersama para nabi dan para rasul dan para syuhada. Adapun di pertemuan kali ini, yaitu kita telah memasuki dari kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya musibah yang terbesar yang menghantam umat ini adalah dengan kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana riwayat dari para sahabat mengatakan, dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu kota Madinah adalah kota yang sangat gelap, penuh kejahilan, penuh kezaliman. Akan tetapi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, maka timbullah cahaya terang benderang, yaitu cahaya keadilan, cahaya saling tolong menolong di antara mereka. Akan tetapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka reduplah cahaya tersebut. Kemudian sepakat para ulama bahwasanya bencana yang paling besar menimpa umat ini adalah bencana berpisahnya umat ini dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal di umur 63 tahun 3 atau 4 hari. Adapun sebab-sebab dan alamat-alamat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir ayatnya ingin meninggal, ada beberapa tanda. Yang pertama, tanda pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan, yang senantiasa hari-harinya mulai dari diturunkan wahyu, ia biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bersama Jibril 1 kali hataman. Akan tetapi ketika di akhir pada tahun 11 Hijriah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran 2 kali pada Jibril. Kemudian alamat yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beriktikaf di bulan Ramadan, biasanya Nabi beriktikaf hanya 10 hari, meninggalkan istrinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di akhir tahun yang beliau meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf selama 20 hari. Ini alamat-alamat. Yang ketiga dari alamat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia adalah alamat tabi'iyah secara insaniyah, yaitu alamat yang kebiasaan kebanyakan manusia, yaitu dengan adanya suatu penyakit yang menimpa. Adapun sebab yang pertama, Nabi pernah Sallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah di Baqi. Orang kalau pernah berumroh akan melihat Baqi tidak jauh dari kota Madinah, hanya dapat berjalan kalau dari sini seperti ke Nurul Iman. Itulah Baqi. Dia berada di samping dinding dekat dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari Nabi mengantarkan jenazah di Baqi 2 minggu pada hari Senin tepatnya, sekitar 13 hari atau 14 hari sebelum kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah ke Baqi. Setelah pulang dari mengantarkan jenazah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba merasakan pusing pada kepalanya dan merasakan panas pada badannya, yang dimana panasnya itu sampai-sampai demamnya menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjatuh. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantar ke rumahnya. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantar ke rumahnya, begitulah terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dirawat hingga 2 pekan. Akan tetapi setelah beberapa hari perjalanan, khususnya di 5 hari sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah panasnya dan bertambah sakitnya, yang mengantarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya tinggal di rumah. Ini pada 5 harinya. 5 hari sebelum wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panasnya semakin meningkat dan menjadikan dia hanya terbaring di tempat tidurnya.
Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa tetap pergi ke masjid. Yang di mana sallallahu alaihi wasallam itu ada dua orang yang mempapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Di sinilah para ulama mengatakan bahwa wajibnya seorang laki-laki untuk sholat ke masjid. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, dipapa dua orang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kakinya itu tergeser di tanah-tanah, disebabkan untuk bisa menjawab panggilan untuk salat berjamaah sebagaimana yang Allah panggilkan di dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Adapun pada hari Kamisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat membaik, yang dimana menjadikan berbahagia para sahabat. Akan tetapi setelah di hari Ahadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba sakitnya lebih parah lagi, yang dimana beliau mengumpulkan istri-istrinya dan memanggil anaknya yaitu Fatimah dan membisikkan kepada Fatimah bahwasanya ini adalah hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengakibatkan Fatimah menangis. Kemudian Nabi memanggilnya kembali dan mengabarkan kepada Fatimah bahwasanya dia adalah orang yang terdahulu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kematiannya, dan dikabarkan bahwa Fatimah adalah wanita pemimpin dari wanita-wanita surga di hari kemudian, yang mengakibatkan Fatimah tersenyum. Dan adapun yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan istri-istrinya, mengumpulkan cucunya yaitu anak dari Ali bin Abi Thalib, anak dari Fatimah, yaitu dengan wasiat-wasiat ketakwaan, wasiat-wasiat agar umat ini senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan agar senantiasa umat ini berjalan sebagaimana berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama dan para sahabatnya. Dan wasiat yang lainnya, Nabi paling wasiatkan di akhir hayatnya, as-salat, as-salat, as-salat. Hendaknya kita berpegang teguh dengan solat, berpegang teguh dengan solat, musibah apapun yang menimpa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was salah. Dirikanlah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan solat. Kemudian disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya, yang dimana di sampingnya adalah Fatimah, di sampingnya lainnya ada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke Abu Bakar, melihat Abu Bakar melakukan siwak, yaitu bersikat gigi dengan kayu khusus yang ada di Arab. Kemudian Nabi mengisyaratkan kepadanya, yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkannya. Maka Aisyah bertanya kepadanya, apakah engkau menginginkannya? Kemudian Rasulullah mengangguk dan membenarkannya, sehingga Aisyah meminta kepada bapaknya dan mensiwati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegur disebabkan kerasnya dalam bersiwak. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepadanya, apakah perlu aku untuk memelangkannya? Maka Aisyah memelangkan siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan telunjuknya ke langit dan mengatakan, wa rafiqul a'la, wa rafiqul a'la, wa rafiqul a'la. Ya Allah, aku menginginkan kepadamu dengan kedekatan yang paling tinggi di sisimu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya ke langit dan mengatakan, la ilaha illallah, yang dimana tiada Tuhan yang berhak disembah, diibadai, diyakini bahwa dia adalah pencipta, pemilik langit dan bumi selain daripada dirinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melemaslah tangannya dan terjatuh, yang mengakibatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita berikan dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebab-sebab kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa merenungi dari perjalanan yang telah kita kisahkan dari awal sampai akhirnya dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berjuang dengan harta dan jiwanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertanya, tentang apakah yang telah kita berikan dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang kita perjuangkan sebelum kita dipisahkan antara ruh dan jasad kita. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi, semoga bisa memberikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.